kali ini kita bawa si Pajero Tua Keladi atau si Padi ke bengkel audio. Kemarin dia punya shockbreaker-nya, kita sudah ganti ke YSS Monotube Z-Series. Dia bisa diatur kelembekan dan kekerasannya, jadi bantingannya masih tetap soft dan stabil. Nah, suara mesinnya itu tetap lah ya, perawatan Mr. Oli mobil. Masih enak, masih halus, tenaganya pun juga aduh masih enteng, solarnya juga masih irit. Kebetulan nih, kita ada barang yang sudah lama nggak kepake, sudah ada sekitar 3 tahunan nggak kepake. Nah, kita pasang di sini supaya pada saat berkendara dengerin musiknya enak lagi. Di sini kita nggak mau membahas satu instalator tertentu ya. Terserah kalian mau pasang di instalator manapun. Di sini kita mau bahas betapa pentingnya suara mesin mobil kalian yang halus, terutama di diesel, ya, dengan pemasangan audio. Apakah berpengaruh? Ataukah dengan pasang peredam semuanya baik-baik saja? Yuk kita tanya ahlinya. Oke, kebetulan kita berada di Linear Auto Sound. Si Pak Adi dibawa ke sini nih. Nah, ini sama sepuhnya nih, Koko Leo. Dia Koko Leo selain instalator juga ngajar aku ya. Nah, ngajar, dia ada buka sekolah juga. Jadi kalian kalau yang mau untuk belajar audio ya, audio. Dari basic sampai advance. Dari basic, mulai dari basic. Mulai dari basic dulu. 101 dari 101. 101. Tapi kalau orang udah bisa boleh dong. Boleh. Boleh belajar lagi ke next levelnya. Nah, bisa ke kontak ke Koko Leo di Linear Auto Sound. Oke, kebetulan ini saya lagi ngerjain mobil Pajero kan? Ya, kebetulan diesel. Nah, ini kilometer udah 265.000 nih, isinya bio. Oke. Nah, menurut Koleo sendiri kan udah pasang ke banyak mobil diesel nih. Ya. Ini mobilnya gimana? Mobil Pajero ini kalau dibandingin sama Pajero yang lain, Ya. dengan kilometer gondrong banget kan nih. 265. Gondrong banget. Jalan ya. 25, gondrong banget. 266. Mesinnya sih termasuk halus ya. Jadi nggak kasar gitu ya. Ya. Jadi tidak mencerminkan kilometer gondrong. Ya. Gitu. Oke. Kalau di tes, iya kok adem gitu ya. Kan biasanya bunyi tok 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 gitu ya. Gitu ya. Rame ya. Tok 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 gitu. Iya. Ini adem gitu. Adem. Iya, Itu iya. satu poin penting ya, beda gitu. Beda ya. Oke. Terus habis itu kalau mobil adem begini, ada efek nggak sih sebenarnya ke pemasangan audio atau enggak untuk bawa mobil sehari-hari? Udah pasti. Jadi kalau di audio kan kita butuh, kalau bisa kan lebih kedap ya. Iya. Environment-nya lebih kedap. Iya. Jadi kita resolusi suaranya kan bisa jadi terlihat lebih tinggi. Ya. Jadi dari bass, dari mid sama high, jadi tidak ada suara gangguan lain. Jadi kita bisa ngedengernya benar-benar pure dari audio kita. Oh, gitu. Oke. Oh ya, ini baru ingat nih. Kemarin waktu itu ada sempat Fortuner. Inisialnya Pak C. Ya. Itu harga audionya sudah berapa ya? 4 kali dari mobilnya kayaknya ya. Bisa ya. Mau ikut kontes, dibawa ke Mr. Oli Mobil. Nah, reviewnya gimana tuh? Habis itu tuh. Kebetulan kan memang waktu itu dia lagi udah saatnya buat maintenance. Iya. Buat saat maintenance. Jadi terasa banget tuh suaranya lebih kasar. Jadi suara mesinnya lebih masuk ke dalam. Terus kayaknya kita keganggu lah. Apalagi kalau misalnya lagi stasioner gitu. Waduh, kok lebih vibrate-nya lebih kerasa. Terus bunyinya lebih nongol gitu ya. Nah, kita cobalah bawa kebetulan kan teman baik saya nih. Jadi bawa ke sana. Di-tune up lah macam-macam gaya Mr. Oil lah, Mr. Oli lah. Nah, pas dites, wah iya jauh banget. Silent-nya turun, ya lebih silence. Vibrasinya juga chill jadinya. Wah, itu jadi kita buat denger audio juga lebih enak. Karena penting tuh kalau buat apalagi buat kompetisi gitu ya. Kayak gitu-gitu hal-hal yang sangat penting karena mesinnya kan nyala. Gitu. Betul. Itu penting. Kalau di mobil bensin sih nggak terlalu kedengeran ya? Nggak terlalu. Kalau mobil diesel itu aja ya. Terasa banget. Nah, apalagi kalau suara tak-tak-taknya udah Waduh, walaupun udah kayak full peredam ya. Pasti peredam tuh akan mengurangi, tapi sebenarnya bunyi kan sebenarnya tetap ada. Oke. Jadi mungkin dengan amplitudo yang mengecil.
Oke. Karena emang kecil. Nah, tapi kalau dia makin sumber suaranya udah makin kecil, Iya. ya suaranya kan makin adem ya di dalam. Iya, Gitu. betul, sumber suara. Gitu Iya, sih. oke. Nah, ini kebetulan Pak Jero juga saya nggak pasangin peredam banyak-banyak. Karena kenapa? Saya alirannya itu nggak mau mobilnya jadi berat. Ya. Maunya tetap daily enak, solarnya juga nggak boros, ya kan? Jadi tetap beban standar, paling tambahin kita kerjain di pintu aja ya. Iya, pintu. Firewall kita nggak Nggak ada, pakai, nggak ada. lantai nggak Iya, dipakai, iya, apa iya. semua nggak dipakai. Ya, bener-bener daily use banget deh ini sih. Iya, Lebih harian sekali. Kita dari dulu saya kalau pasang Ya. audio selalu ya, Ya. pelit peredam. Karena peredam itu lumayan, memang sih bikin nyaman kalau mobil yang Iya, betul. noise-nya banyak dari ban segala macam gitu kan. Cuma ya efeknya pasti ke bobot ya, bobotnya jadi lebih berat ya. Mesnya nambah. Oke. Nah, kalau mobil diesel ini sebenarnya kalau dipasangin audio, itu problemnya apa sih? Problemnya ya itu suara diesel. Ah, Vibrasinya, apalagi kalau misalnya kilometernya udah banyak nih. Vibrasinya biasanya terasa lebih gede gitu. Dibanding benar-benar mobil baru gitu Iya. ya. Mobil baru diesel sih ada bunyi tapi minim lah. Tapi semakin dia makin kilometernya makin naik, noise-nya makin naik tuh. Tinggal kita mau maintenance-nya gimana. Oke. Sampai seberapa kita mau maintain, Oke, gitu kan. oke. Dan kita maunya mobil diesel udah pasti torsinya bagus. Ya. Tenaga bagus. Problemnya cuma suara mesin. Iya. Suara mesin vibrasi gitu doang. Jadi kalau kita pakai pink noise ya, suaranya agak gede dikit ya memang. Pink noise biasanya di daerah bass, mid low tuh biasanya agak naik-naik ya. Agak naik-naik. Kadang-kadang membuat kalau di sistem audio tuh kadang-kadang membuat dia cancel jadinya. Bassnya mesti kenceng karena ada suara dari mesin mobil jadi cancel. Oke. Jadi bassnya nggak bisa padet gitu. Oke. Kadang begitu. Jadi anak-anak mobil, terutama yang diesel sudah tahu ya kalau kita mau main audio, mau pasang audio ataupun untuk harian, Iya. mobil halus itu penting banget. Penting banget. Mau dibawa ke next level, kita main audio ke level dari yang standar-standar ya. Betul. Ya cuma pasang prosesor, sekarang speaker gitu ya, sama subwoofer doang itu juga udah lumayan. Betul. Sampai ke arah kontes. Betul. Itu basicnya harus di mesinnya dulu diberesin. Ya. Nah kalau untuk daily nih orang mau pasang di Koko, kita range-nya dari berapa nih? Dari 10-an, 10, 15, 20. Ya buat startup sih udah cukup lah. Udah oke lah buat orang-orang awam ya. Yeah. Buat masuk entry gitu udah better dibanding standar ya. Oke. Jauh. Oke. Karena udah ada DSP pasti. Iya, DSP-M lagi ya. DSP. Udah Iya. prosesor udah ada amplifiernya. Betul. Kalau Jadi, sekarang gitu. Ya udah nggak macam-macam. Iya, kalau zaman dulu kan kita DSP sendiri, amplifier sendiri, Iya. kabelnya banyak banget. Iya. Nah, troubleshoot-nya pasti kan lebih banyak. Iya. Gitu. Akhirnya bikin bohong. Iya, jadi kan? banyak gitu. Iya. Buat jualan mantep banget. Sekarang jadi nggak bisa jualan nih. Waduh. Enggak gitu. Karena sekarang marketnya kan beda ya. Iya, Kita iya. mau simple tapi suara yang dihasilkan bagus gitu. Sekarang begitu. Iya. Nggak mau banyak-banyak barang biasanya. Itu sih. Iya. Oh ya, bagi kalian yang mau dengar suara mesinnya Pak Jero, ini nih ya. Halus ya. Nah, sekarang kita dengar hasil pemasangan audio lama saya kok ya, yang betul, udah lama betul, nggak kepake, ya. akhirnya dipasang lagi ke sini sekalian ganti HU Android biar bisa ngeliat mapnya lebih enak, Ya. ya kan? Ya. Kekinian, Nah, kekinian. ini nih. Bagi kalian yang mau konsultasi audio, bisa datang ke atau kontak ke Linear Auto Sound ya, Boleh, di Jalan Raya Serpong ya. Ya. Nah ini IG-nya sama kontaknya. Kalau kalian sudah punya instalator langganan, juga monggo silakan. Tapi sekali lagi,
apa ya, membereskan gitu ya, membereskan mesin kalian supaya suaranya halus, itu sangat-sangat penting. Thank you so much, Ko. Thank you, thank you, thank you, thank you. Mr. Oli Mobil, ahlinya merawat mobil.